Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya sebagai Kepala Divisi PPT atau Pengembangan Penelitian dan Terapan di SMA Unggulan CT Foundation Deli Serdang, Sumatera Utara akan memaparkan sedikit mengenai program riset di sekolah kita. Ya, jadi berbeda dengan sekolah lain yang ada di Kota Medan atau di Sumatera Utara, maka keunggulan dan keunikan dari sekolah kita adalah ada program risetnya atau ada program penelitiannya. Nah, jadi di sini nama saya adalah Muhammad Jamhari MPD. Saya adalah Kepala Divisi Riset atau Kepala Divisi PPT, singkatan dari Pengembangan Penelitian dan Terapan. Di sini saya mengajar bidang studi biologi. Ya, saya lulusan dari Universitas Negeri Medan tahun 2018. Nah, izinkan saya untuk screen share materi tentang program riset kepada kalian. Oke, apakah bisa melihat slide-nya dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi ini adalah program kerja divisi PPT. Ya, tahun ajaran 2021-2022. Oke. Nah, di sini yang harus kamu ketahui adalah program riset siswa kelas 10 ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, siswa mengikuti live teaching metodologi penelitian via Zoom atau via YouTube. Nah, jadi salah satu keunikan dari program riset di sekolah kita adalah setiap semester awal, khusus kelas 10 yang baru mengenal program riset, kalian diberikan ilmu atau pengajaran tentang metodologi penelitian atau biasa kita singkat dengan metopel setiap hari Sabtu. Nah, karena kita dalam situasi pandemi COVID-19, maka kita tidak bisa berjumpa langsung di sekolah. Nah, jadi untuk menangani itu semua, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita buat live teaching metopel via Zoom atau via YouTube setiap hari Sabtu pukul 8 hingga selesai. Nah, jadi untuk minggu depan, Sabtu depan, kalian semuanya bisa mengikuti live teaching metopel ya. Saya sebagai pematerinya. Oke. Nah, yang kedua, siswa menentukan judul penelitian. Nah, kalian sebagai siswa baru di kelas 10 harus membuat judul penelitian. Ya, di situ kalian harus menentukan 3 judul, kemudian kalian serahkan kepada pembimbingnya, dan 3 itu akan dipilih salah satu judul yang sesuai dengan passion kalian, yang sesuai dengan kemampuan atau kualifikasi pembimbingnya. Nanti di awal saya akan menentukan pembimbing riset kalian. Nah, di sini ada 2 orang pembimbing, yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oke, kemudian yang ketiga, siswa melakukan studi pendahuluan atau kajian literatur. Nah, jadi setelah kalian menentukan judul, maka kamu harus mencari beberapa sumber atau referensi untuk mendukung penelitian kalian. Ya, jadi kalian tuh bisa mencari informasi di internet, ya, kemudian kamu juga bisa mencari informasi di Google. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak cara mencari informasi di Google? Udah pernah sebelumnya kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak, pernah. Oke, berarti udah tahu ya cara mencari informasi di Google ya? Iya, Pak, sudah tahu. Oke, sudah tahu. Berarti saya nggak perlu mengajari cara untuk untuk searching atau browsing, karena kamu juga udah pernah memberitahu kira-kira apa saja website atau situs yang bisa kamu tuju untuk mencari informasi tentang penelitian kamu. Oke. Nah, yang keempat, siswa melaksanakan ujian metodologi penelitian. Jadi nanti di akhir semester setelah metopel selesai, maka akan dilakukan tes kemampuan ya atau ujian metopel seberapa besar kemampuan kamu dalam menguasai metopel ini ya. Nah, jadi ini merupakan program riset siswa kelas 10 secara umum. Oke?
Oke, Pak. Nah, ini adalah timeline atau jadwal program riset siswa kelas 10. Bisa diperhatikan semuanya. Yang pertama nanti di awal semester saya sebagai Kadif dan juga sebagai pemateri Metopel akan menyampaikan materi Metopel itu setiap hari Sabtu pagi, yaitu diadakan pada bulan Juli hingga November 2021 ya. Nah, jadi untuk semester ini kamu belum membuat proposal, ya kamu hanya mendengarkan pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tapi kamu di sini sudah bisa menentukan judul ya. Kamu udah bisa menentukan judul, tetapi kamu belum bisa menyusun proposal. Nah, proposal itu kamu susun di semester 2 atau semester depan ya. Nah, jadi kamu di sini fokus untuk menguasai tentang unsur-unsur penelitian, baik secara umum maupun secara khusus ya pada bulan Juli hingga November 2021. Nah, setelah itu di bulan Agustus hingga Oktober, berarti untuk bulan depan guys, kamu udah bisa mengajukan judul ya. Nah, di sini saya akan membagikan daftar nama pembimbing kalian, baik itu pembimbing 1 maupun pembimbing 2 ya. Nah, kamu di sini sudah bisa tuh browsing atau searching di internet kira-kira apa judulnya atau apa kira-kira topik yang mau kamu angkat. Ya. Jadi itu banyak sekali judul-judul yang bisa kamu cari di internet. Tapi perlu kamu ingat tidak boleh melakukan plagiat. Ya, jadi harus berbeda, harus ada inovasinya, harus ada kebaharuannya atau novelty-nya agar nanti ketika dicek maka tidak terjadi namanya plagiarisme. Ya, jadi kamu harus tahu bagaimana cara mencari judul yang baik tanpa ada unsur plagiarismenya ya. Nah, setelah itu kamu melaksanakan studi pendahuluan. Ini sangat penting sekali sebelum kamu membuat atau menyusun proposal ya. Jadi kamu harus melakukan kajian literatur dulu, kamu cari jurnal, kamu cari artikel penelitian. Nanti saya akan memberitahu website atau situs yang bisa kamu tuju untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul riset kamu. Itu kamu laksanakan pada bulan Oktober hingga November ya. Nah, setelah itu baru kamu melaksanakan ujian di semester ganjil untuk mata pelajaran Metopel. Itu pada bulan Desember 2021 atau di akhir semester 1 ya. Nah, ini merupakan timeline atau jadwal program riset di semester ganjil atau semester 1. Nah, selanjutnya untuk timeline atau jadwal program riset di semester 2 atau semester genap. Nah, yang pertama adalah kamu membuat atau menyusun proposal penelitian dari bab 1 hingga bab 3. Ya, nanti Bapak akan tunjukkan bukunya. Ya, ada buku pedoman penulisan proposal atau penulisan laporan penelitian. Nanti akan saya upload soft copy-nya ke psikologi, kamu bisa download dan bisa kamu lihat ya. Bagaimana cara menyusun proposal yang baik. Itu kamu laksanakan pada bulan Januari hingga April 2022. Berarti di sini tahun depan ya guys, membuat proposalnya. Nah, selanjutnya kamu melakukan pembimbingan nih. Jadi setelah kamu membuat atau menyusun proposal, maka proposalnya harus kamu serahkan atau kamu tunjukkan kepada pembimbing 1 dan 2 untuk direvisi atau dibaca atau direview. Apakah ada perbaikan, apakah perlu diganti, atau apakah perlu disempurnakan, seperti itu ya. Jadi harus ada pembimbingan yang tepat antara siswa dengan pembimbingnya. Tidak boleh ada miskomunikasi. Harus ada kerjasama atau kolaborasi antara siswa dengan pembimbing agar nanti proposalnya bagus, ya, berkualitas. Nah, jadi di situ untuk bimbingannya itu dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2022 ya, berarti bersamaan dengan pembuatan proposal. Oke. Nah, setelah kamu menyusun proposal dan sudah disetujui atau di-ACC oleh pembimbingnya, maka selanjutnya kamu bisa mengumpulkan proposal penelitian atau mengirimkan proposalnya itu pada bulan Mei 2022 atau di akhir semester genap. Ya, sebelum ujian, semua tugas-tugas riset harus dikirimkan ke email divisi riset. Nanti emailnya akan saya buat di grup kita ya, kalau sudah terbentuk.
Nah, dengan catatan seluruh siswa wajib menyelesaikan proposal penelitian hingga tuntas untuk bisa melaksanakan seminar proposal di semester 3. Ya. Jadi setelah kamu melaksanakan metopel, sudah mengajukan judul, sudah melaksanakan ujian atau tes metopel, sudah menyusun proposal lengkap sampai validasi, ya sudah bimbingan dan mengumpulkan proposal, maka nanti di semester 3 atau ketika kamu berada di kelas 11, maka kamu bisa langsung melaksanakan seminar proposal. Itu tentu proposalnya diuji, ya, diuji atau dilihat oleh pengujinya, seperti itu, ya. Nah, ini merupakan timeline atau jadwal program riset secara umum. Oke? Nah, tadi waktu di awal saya sudah menjelaskan tentang studi pendahuluan ya atau kajian literatur. Ini merupakan beberapa website atau situs yang bisa kamu tuju untuk mencari informasi tentang penelitian ya. Bisa mencari jurnal, artikel penelitian yang berkualitas. Nah, di sini ada website e-resources, perpusnas.go.id, ada LIPI ya, libgen.org, ada ijourn.com, ada The ada Science Direct, ada ResearchGate, Google Scholar, Freepool PDF, ada juga Sinta, ada Scopus.com, dan sebagainya. Jadi ini merupakan beberapa website yang bisa kamu tuju untuk mencari jurnal atau artikel yang berkualitas. Jadi Bapak sarankan kamu tidak boleh mencari jurnal itu di Blogspot. Kenapa? Karena Blogspot itu suatu website yang kita nggak tahu bagaimana kualitasnya atau bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi, berarti kamu di sini harus mencari website yang berkualitas ya, yang memang resmi, sudah dikeluarkan oleh lembaga resmi ya. Nah, selanjutnya inovasi program divisi riset ya. Nah, di sini ada inovasi atau keunggulan dari program divisi riset kita yang tentunya tidak dimiliki oleh sekolah lain. Yang pertama, pembuatan e-repository artikel penelitian siswa dan pembimbing yang sudah final yang terintegrasi ke website sekolah kita. Jadi ketika kamu nanti di kelas 12, kamu sudah menyelesaikan laporan riset lengkap dari bab 1 hingga bab 5, maka tentu nanti artikelnya akan saya masukkan atau akan saya upload ke website sekolah ya, agar bisa dilihat oleh semua orang seperti itu. Jadi tentunya proposal kamu atau riset kamu itu tidak tersimpan di laptop saja. Jadi harus kita publikasikan, harus kita terbitkan ke website agar orang tahu, oh ini rupanya program riset CT Foundation, bagus sekali ya, sudah seperti anak S1 atau S2. Ya walaupun kita masih SMA guys, tapi tentunya pola pikir kita harus sama dengan anak S1. Nah, kamu tahu kenapa kita buat program riset di SMA ini? Agar nanti ketika kamu masuk ke perguruan tinggi, kamu sudah tahu bagaimana cara menyusun proposal yang benar. Kamu tahu bagaimana cara berkomunikasi kepada pembimbing dengan benar. Kamu tahu bagaimana cara presentasi, tahu public speaking, tahu berargumentasi. Kemudian kamu juga tahu bagaimana cara mencari jurnal dan sebagainya. Jadi ini merupakan modal yang penting bagi kamu untuk bisa menyelesaikan skripsi di S1 misalnya, atau menyelesaikan tesis di S2. So this is very important for you to start the research to the next level. Ya, penting sekali bagi kamu untuk bisa mengerjakan riset di universitas atau di kampus nantinya. Oke guys, nah, jadi kamu di sini dibayar semua kerja kerasnya. Kamu tidak capek. Jadi semua hasil kamu itu akan saya hargai dengan membuat e-repository artikel yang sudah masuk ke website sekolah. Itu dilaksanakan setelah semua artikel melewati tahap reviewing dari pembimbing, penguji, kepala divisi, serta sudah lolos plagiarisme melalui Turnitin. Nah, kita punya software Turnitin ini untuk mengecek plagiarisme. Kalau ternyata isinya terindikasi plagiat, maka akan ditolak atau harus kamu perbaiki lagi. Ya, kamu kurangi persentase Turnitinnya agar nanti bisa masuk ke e-repository. Ya, maka itu di awal jangan sampai nanti ketika kamu mengerjakan proposal terindikasi atau terkena plagiat.
itu bisa melukai citra riset sekolah kita. Jadi itu usahakan jangan sampai ada plagiat. Kalaupun ada, itu bisa kita akali dengan cara parafrase atau kita ganti bahasanya agar tidak terjadi plagiarisme, ya, seperti itu, atau pembajakan artikel. Nah, yang kedua, publikasi artikel siswa yang berkualitas dan layak ke jurnal bereputasi. Ini merupakan salah satu keunggulan atau keunikan dari program riset kita, di mana artikel siswa yang bagus-bagus, yang berkualitas, yang qualified, akan saya publikasikan ke jurnal. Ya, tentunya semua orang akan melihat bagaimana riset kita, bagaimana inovasi dari program riset kita, bagaimana ide dari siswa kita bisa dilihat oleh orang lain, syukur-syukur bisa diadaptasi atau disitasi. Apabila artikel kamu disitasi atau dikutip oleh orang lain, maka kamu sebagai peneliti akan dihargai atau akan diapresiasi. Ya, jadi usahakan itu artikelnya jangan dipendam aja ya, jangan disimpan di laptop atau hanya sebagai dokumen sekolah, tapi wajib kita publikasikan. Insya Allah selagi Bapak sebagai kadif riset, saya akan mempublikasikan artikel kalian dengan catatan artikelnya harus yang berkualitas. Oke, nah tentunya kalau kita ingin publikasi ke jurnal harus sudah melewati tahapan yang panjang, reviewing, editing, kemudian proofreading, sampai masuk ke tahapan cek Turnitin atau cek similarity. Ini sangat penting sekali ya guys. Nah, selanjutnya salah satu keunggulannya adalah mengikutsertakan siswa mengikuti seminar atau konferensi nasional sebagai oral presenter atau sebagai pemakalah. Nah, ini biasanya untuk anak S1 atau mahasiswa, tetapi saya pengen membuat gebrakan. Saya pengen membuat suatu bentuk keunggulan ya. Jadi itu semua orang tahu program riset di sini bisa kita bisa kita tunjukkan kepada orang. Sangat bagus sekali ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa menjadi seorang pemakalah ya, maksudnya untuk melatih kemampuan berbicara, melatih kemampuan public speaking ya, seperti itu. Nah, di sini waktunya adalah tergantung siswa. Kalau misalnya artikelnya bagus, maka akan saya daftarkan ke seminar nasional. Atau kalau bisa bahasa Inggris, kita coba ke seminar internasional. Ya, jadi untuk melatih public speaking, melatih kemampuan berbicara siswa, melatih kemampuan berargumentasi, berpikir tingkat tinggi atau HOTS, berpikir kritis dan sebagainya. Ya, jadi untuk tahun ini alhamdulillah salah satu siswa kita kelas 12 sekarang bernama Faiz Albar sudah Bapak daftarkan sebagai pemakalah atau presenter di Semnas Biologi dengan judulnya tentang manfaat atau potensi yogurt dari kulit singkong. Ya, jadi itu salah satu bentuk apresiasi saya sebagai kepala divisi untuk membawa nama baik atau reputasi riset kita ke luar. Nah, selanjutnya adalah publikasi satu artikel bimbingan karir hasil kolaborasi dengan guru BK. Jadi Bapak juga sudah bekerja sama dengan guru BK untuk bisa mempublikasikan satu artikel bimbingan karir. Kemudian juga Bapak sudah berkolaborasi dengan Ibu Hijratun sebagai pustakawan untuk menerbitkan satu artikel, dan juga saya sebagai Kadif PPT sudah menerbitkan 2 artikel program riset. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan inovasi atau keunggulan dari program riset kita. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Nah, yang Bapak bilang tadi ini adalah bukti ya. Jadi Bapak bukan cuma sekedar ngomong aja, ya, ini adalah bukti nyata bahwa memang apa yang saya bilang itu benar. Nah, ini merupakan bukti bahwa abstrak dari artikel saya sudah diterima untuk dipresentasikan dalam kegiatan seminar nasional tahun ini, nanti akan dilaksanakan pada bulan September guys. Ya, jadi alhamdulillah abstrak saya sudah direview, sudah diterima atau di-accepted, kemudian nanti akan dipresentasikan. Ya, apabila Bapak sudah memasukkan full papernya atau artikelnya. Inilah judulnya guys. Ya, pakai bahasa Inggris. An analysis of students' critical thinking skills on the topic of immune system in senior high schools of Deli Serdang. Nah, di sini Bapak membawa nama sekolah ya. Saya Muhammad Jamhari membawa nama sekolah SMA Unggulan CT Foundation. Ya, ini merupakan bentuk
dedikasi saya untuk bisa mengharumkan nama sekolah di dunia luar ya. Nah, ini artikel saya guys. Ini adalah artikel siswa yang tadi Bapak bilang, si Faiz Albar ya, dengan judul penelitiannya uji organoleptik yogurt kulit singkong sebagai upaya diversifikasi pangan. Nah, dia di sini membawa dia beserta pembimbingnya. Di sini ada Pak Imam sebagai Kepsek, ada Pak Taufik sebagai pembimbing, dan Bapak sebagai Kadif PPT ya. Ini merupakan istilahnya gini, di situ tuh usaha siswa sama pembimbing itu dihargai gitu loh. Jadi kamu tuh walaupun capek mengerjakan riset, capek mengetik, kemudian capek mencari ide, tapi tentunya nanti akan dihargai usaha kamu ya. Tenang saja, saya akan semaksimal mungkin akan memfasilitasi kalian dalam mengikuti seminar nasional atau dalam mempublikasikan penelitiannya ya. Inilah dia abstraknya yang sudah diterima. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini merupakan prestasi saya sebagai kepala divisi. Nah, di sini sudah banyak artikel saya terbit di jurnal bereputasi ya. Di sini sudah masuk ke Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI. Kemudian saya dinobatkan sebagai Best Presenter di Semnas Biotik di Araniri, Banda Aceh. Kemudian juga artikel saya sudah dipublikasikan ke jurnal biotik ya di Banda Aceh, sudah terindeks Sinta 3, Google Scholar, Moraref, dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah bukti prestasinya, ada sertifikat sebagai the best presenter, kemudian sudah masuk ke EduTech. Ini sebetulnya masih banyak lagi ya. Itu nggak semua saya masukkan ke sini. Oke. Nah, jadi itu merupakan program kerja divisi riset SMA unggulan CT Foundation ya guys. Nah, selanjutnya saya akan screen share target dan syarat yang harus kamu penuhi sebagai siswa ya. Nah, ini merupakan target atau sasaran yang harus kamu capai. Di sini targetnya bisa jangka pendek 1 hingga 2 tahun, jangka menengah 3 hingga 5 tahun, dan jangka panjang 6 hingga 10 tahun. Nah, kita fokus ke jangka pendek dulu ya. Nah, di sini untuk riset siswa, seluruh siswa harus melaksanakan penelitian atau riset. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini sudah program wajib. Apabila ada siswa tidak mengerjakan program riset, maka tidak lulus atau tidak bisa tamat dari sekolah kita. 100% siswa harus melaksanakan penelitian terapan. Nah, yang kedua, semua siswa harus melaksanakan Sempro dan Semhas. Harus melaksanakan seminar proposal dan seminar hasil. Sempro itu dilaksanakan di semester genap, di semester genap kelas 10, dan Semhas itu dilaksanakan di semester genap kelas 11. Ya, jadi itu semua siswa harus melaksanakan Sempro dan Semhas. Selanjutnya untuk lomba riset, 5% dari tim juara lomba berskala nasional atau internasional. Nah, tahun 2018 yang lalu, alumni kita bernama Amri mendapatkan undangan dari LPBSU untuk mengikuti pameran atau exhibition di India. Ya, jadi dari judulnya tentang Eco Smart City, dia diundang atau di-invite oleh panitia di India untuk bisa mempresentasikan penelitiannya. Ya, itu salah satu bukti bahwa memang kita bisa masuk ke internasional ya, seperti itu. Kemudian juga tahun 2018 alumni kita bernama Irfan Arya Afandi ya berhasil mendapat juara 1 untuk lomba riset ya, tentunya dari judulnya tentang yogurt dari biji nangka guys ya. Jadi itu salah satu inovasi dari produk pangan di mana dia itu mengolah biji nangka yang biasa dibuang orang, kemudian sama dia diolah untuk dijadikan bahan pangan, minuman probiotik yang bernama yogurt. Di tingkat Sumatera Utara dia dapat juara 1, kemudian dia masuk ke nasional di Jakarta dapat juara 4. Alhamdulillah ya, dari penelitian dia. Kemudian juga ada siswa kita bernama si Sandi, ya dia kemarin membuat roti dari tulang ikan. Nah, begitu Bapak coba rasanya enak ya, tapi memang karena dia fokus untuk UAS BN maka tidak dilanjutkan.
Tapi kalau misalnya dia lanjutkan, mungkin bisa jadi bisnis ya, bisa menjadi usaha sampingan. Ya mungkin tuh orang pengen coba gimana sih rasanya roti dari tulang ikan gitu ya. Nah, jadi insya Allah untuk tahun ini mudah-mudahan di antara kalian semua kelas 10 ini adalah ya satu atau beberapa orang yang bisa membawa nama riset ke dunia luar ya, bisa mendapatkan prestasi di juara lomba riset. Oke? Nah, selanjutnya publikasi jurnal. Di sini 10% karya siswa dan guru tembus jurnal berakreditasi dan bereputasi. Yang Bapak bilang tadi ya, harus adalah yang kita publish atau kita terbitkan. Dan insya Allah seluruh riset siswa akan dimuat dalam monograf dan e-repository tadi. Ya, jadi itu setiap angkatan dari angkatan pertama hingga angkatan terakhir nanti kalau saya punya waktu, saya punya tenaga, kemudian juga ada bantuan dari guru lain, saya akan membuat e-repository, kemudian akan membuat monograf atau buku penelitian khusus di sekolah kita. Seperti itu ya guys. Nah ini adalah target yang harus kamu capai. Nah untuk mencapai target ini harus ada syaratnya. Nah di sini kamu harus memiliki indikator mental dan karakter yang bagus. Nah di sini karakternya adalah siswa harus jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Kamu harus jujur dalam mengerjakan proposal. Kamu mesti disiplin, tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian mesti bertanggung jawab. Kamu sisihkan waktu kamu untuk bimbingan, untuk mengerjakan proposal, ya, untuk melaksanakan seminar proposal, seminar hasil. Jadi kalau kamu punya sikap ini, maka insya Allah program riset akan berjalan dengan baik. Ya. Yang kedua, siswa harus tekun, ulet dan responsif atau tanggap terhadap keadaan. Ya, kamu harus tekun. Tidak boleh kamu malas-malasan. Hari ini rajin, besok malas. Jadi kamu tuh harus benar-benar konsisten dari awal. Harus rajin, harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kamu bimbingan, mengerjakan proposal, walaupun kamu mungkin sibuk dengan tugas-tugas akademik. Tapi diusahakan itu adalah waktu kosong untuk bisa mengerjakan proposal ya. Yang ketiga, mampu mengelola waktu dengan baik, harus memiliki time management yang baik ya. Kamu bisa mengerjakan proposal kapan aja, yang penting ada laptop, yang penting ada niat, ada kemauan, insya Allah bisa ya untuk mengerjakan proposal tadi. Nah, kemudian di sini ada kendalanya. Nah, ini biasanya untuk yang tatap muka langsung ya, kalau online mungkin nggak ada masalah. Nanti apabila kita sudah normal, sudah masuk ke sekolah, maka di sini akan ada kendala. Yang pertama apa? Waktu untuk riset itu hanya berlangsung 1 kali seminggu. Itu dilaksanakan pada hari Sabtu saja, ya. Atau istilah di sini 2 kali sebulan dengan durasi 2 jam. Apabila ada program adiwiyata dan tryout, ya. Berarti di sini memang waktunya sangat singkat sekali, guys. Ya, satu bulan hanya 2 kali, ya. Kemudian belum ada buku panduan. Nah, tapi di sini sudah terlaksana ya. Jadi Bapak beserta kepala sekolah yang terdahulu Pak Daulat sudah membuat buku pedoman riset. Ini bukunya guys ya. Nah, ini adalah buku karangan saya untuk membantu siswa dalam membuat proposal atau membuat laporan riset yang benar ya. Ini bukunya sudah ISBN ya, bisa dicek di Google Scholar, kemudian juga bisa dibeli di beberapa platform, misalnya di Gramedia, di toko buku atau di Shopee dan sebagainya. Ini sudah skala nasional, semua orang bisa mengaksesnya. Tapi untuk siswa kita nanti sudah saya sediakan soft copy-nya, kamu bisa unduh secara gratis ya di Psikologi. Jadi kita sudah memiliki buku yang berkualitas untuk membantu siswa dalam menyusun proposal yang benar. Nah, jadi walaupun kita punya buku, jangan sampai kamu malas untuk membacanya. Itulah sebabnya tingkat literasi membaca itu sangat rendah sekali. Itu di bawah Vietnam kalau tidak salah. Nah, kalau Bapak baca kemarin di studi PISA itu peringkat Indonesia itu di bawah Vietnam, sangat jauh sekali terjun bebas. Kenapa? Karena itu kemampuan serta motivasi siswa untuk membaca itu memang sangat rendah. Jadi kalau nanti Bapak kasih bukunya atau soft copy-nya itu mesti kamu baca ya. Jangan cuma kamu simpan aja, harus kamu baca dari bab pertama hingga bab akhir agar kamu tahu bagaimana dasar-dasar pembuatan proposal yang benar ya. Nah, selanjutnya di sini
Alhamdulillah untuk semester ini, ya untuk tahun ini kita sudah membuat mata pelajaran metode. Jadi kamu udah tahu ya tentang unsur-unsur penelitian, tentang tipe-tipe penelitian, kemudian apa itu plagiarisme, apa itu parafrase, kemudian apa itu jenis penelitian deskriptif, R&D, eksperimen, itu udah akan saya ajarkan nanti di minggu depan ya, waktu live teaching metode. Jadi di sini kita sudah membuat mata pelajaran metodologi penelitian. Ini sebetulnya dikasih waktu di S1 loh guys. Bayangkan, waktu S1 baru dikasih mata kuliah metode. Tapi untuk sekolah kita harus berbuat lebih hebat lagi. Kita jangan mau kalah sama universitas ya. Jadi walaupun SMA kita udah punya mata pelajaran metodologi penelitian. Oke? Nah, selanjutnya kegiatan riset dan KIR itu diperoleh di waktu SMA. Saya tanya, waktu kamu di SMP apakah ada program riset? Tidak, Pak. Tidak pernah ada. Nah, makanya di SMA ini kamu dikasih kegiatan riset agar kamu nanti bisa mengerjakan proposal dengan benar. Kemudian nanti masuk di universitas kamu sudah tidak khawatir lagi bagaimana cara membuat skripsi dan sebagainya ya. Jadi itu baru diperoleh di SMA ini. Kemudian, kurangnya instrumen atau alat praktikum yang menunjang proses penelitian yang berkualitas. Ini memang salah satu kendala kita ya, apabila siswa tersebut melaksanakan penelitian eksperimen murni. Dia harus membutuhkan alat praktikum yang lengkap, yang bisa menunjang proses riset dia. Maka di sini harus ada, kalau nggak ada bisa terkendala atau terhambat ya. Kemudian, ketersediaan komputer yang terbatas. Nah, walaupun di sini ada kendalanya atau ada hambatannya, maka kita harus mencari apa? Solusinya, ya kan? Harus ada jalan keluarnya. Nah, di sini untuk mengatasi hal tersebut, maka harus ada yang namanya solusi. Yang pertama adalah, walaupun durasi riset itu hanya pada hari Sabtu saja, namun siswa dapat melaksanakan bimbingan di hari yang lain. Ya, jadi nanti kalau kamu ada di sekolah, kamu bisa bimbingan bersama pembimbing itu di hari yang lain atau di luar jadwal riset, misalnya hari Senin dan sebagainya ya. Tetapi kalau sekarang dalam PJJ ini nggak ada masalah, kamu bisa bimbingan kapan aja. Ya, ketika gurunya kosong atau nggak ada jadwal mengajar misalnya, kamu bisa WA, bisa ngechat, kamu tanya tentang judulnya misalnya, atau kamu tanya tentang proposal. Ya, jadi waktunya sangat banyak, sangat fleksibel ya. Yang kedua, sudah ada bukunya yang Bapak tunjukkan tadi. Ini adalah buku yang sudah saya buat bersama kepala sekolah yang terdahulu. Kemudian kita sudah membuat kelas metode yang akan dimulai pada minggu depan ya. Kemudian nanti saya akan memberikan workshop atau lokakarya kepada siswa minimal 2 kali dalam 1 semester ya, atau setiap triwulan sekali. Bapak akan memberikan workshop ya, atau memberikan ilmu tentang unsur-unsur riset. Setelah itu akan diadakan alat praktikum, ini menggunakan dana BOS ya. Nanti kita akan membeli alat-alat yang memang perlu kita beli ya, yang memang nggak ada harus kita buat ada gitu. Untuk menunjang kegiatan riset siswa, serta kalau memang kamu punya laptop bisa dibawa ke sekolah ya, kamu jaga dengan baik agar kamu tidak saling berbagi dengan siswa lainnya. Tapi kalau memang siswa nggak punya laptop, ya kamu bisa menggunakan laptop sekolah. Nah, untuk kondisi seperti ini memang sulit ya. Bagi siswa yang memang kurang mampu, yang memang nggak punya laptop, ya kamu harus bisalah mengakali bagaimana caranya agar bisa mengetik proposal. Nah, misalnya di tempat tinggal kamu ada warnet ya, kamu bisa mampir ke warnet sebentar, kamu ngetik gitu ya, 1 atau 2 jam seperti itu. Atau misalnya kamu punya teman atau punya tetangga atau punya saudara yang punya laptop ya, bisa kamu pinjam sebentar ya untuk ngetik aja gitu. Tapi yang penting kamu punya flash disk ya, kamu bisa nyimpan data di flash disk itu agar kamu bisa bawa kemana-mana. Ketika mau ngetik lagi bisa kamu colokkan ya, kamu ulang lagi ya, seperti itu. Atau apabila takut kena virus atau hilang, maka bisa kamu simpan ke Google Drive di email. Nah, di sini siswa mesti punya email semua ya. Siapa di sini yang belum punya email? Udah punya semua kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, udah punya semua. Jadi nggak ada masalah untuk bisa mengirim tugas-tugas
ke email riset ya. Jadi perlu kamu ingat untuk semester ini fokus kamu adalah yang pertama kamu mengikuti live teaching metopel, yang kedua kamu mengajukan judul, yang ketiga kamu bimbingan, yang keempat kamu tahu siapa pembimbing kamu, yang kelima kamu mengumpulkan kamu melaksanakan ujian metopel. Jadi ada 5 sebetulnya yang harus kamu selesaikan di semester ini. Oke, kita fokusnya di semester ini dulu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan dari siswa yang lain? Saya Pak Rivaldi. Oke, silakan Rivaldi. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Hidayat Tanjung dari kelas 10 Galileo. Pak, Ya. saya tanya. Ujiannya dilaksanakan di sekolah atau daring, Pak? Nah, kalau kita masih pandemi, maka ujian itu akan dilaksanakan secara daring. Itu nanti soal-soalnya akan dimasukkan ke psikologi. Ya. Nanti kamu tinggal buka aja folder untuk ujian metopel, ya kamu kerjakanlah soal-soalnya secara daring. Itu semuanya daring ya. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu penelitian ya. Nah, jadi penelitian atau riset adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah dengan penelaahan terkendali yang mengandung 2 hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Pemecahan masalah dimulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian berdasarkan fakta, data, sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Nah, penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran dengan kerangka landasan yang mengandung 2 unsur penting, yakni pengamatan atau observasi dan penalaran atau reasoning bagi terciptanya ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi kalau kamu ingin mengangkat suatu topik atau tema penelitian, maka harus berdasarkan fakta dan data, serta mengandung unsur pengamatan dan penalaran. Apakah bisa diamati, apakah bisa dinalar oleh orang lain, ya seperti itu. Jadi semuanya harus berdasarkan data empiris, fakta di lapangan, kemudian ada observasi dan ada penalaran. Kamu tuh tidak boleh membuat penelitian berdasarkan hoax atau berita bohong. Nggak boleh. Jadi bisa diukur ya, bisa diukur tingkat logisnya atau nalarnya. Nah, apa tujuan dibuat penelitian? Jelas ya. Nah, untuk menemukan atau mendapatkan suatu data untuk keperluan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penelitian atau riset harus dilakukan secara ilmiah. Ya, jadi kamu harus melakukan riset secara ilmiah atau saintifik berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu harus rasional, kemudian bersifat empiris, bisa diukur, sistematis atau terstruktur, bersifat analitis, berkesinambungan, dan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah, yang tadi Bapak bilang, ya seperti ini. Nah, ini merupakan produk unggulan dari siswa kita. Ini adalah yogurt dari biji nangka. Ini merupakan cookies atau kue dari ampas biji nangka. Ini merupakan produk olahan dari alumni kita bernama si Irfan. Nah, dia bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah, mungkin sebelumnya kalian nggak suka minum yogurt ya, karena mungkin rasanya asam atau tidak enak. Tetapi ketika kamu mencoba yogurt punya si Irfan, kok enak ya, beda sama yang ada di pasaran. Beda sama Yakult misalnya, atau Cimori. Ya, ini merupakan suatu bentuk kontribusi Irfan sebagai siswa untuk bisa meningkatkan minat seseorang atau konsumen untuk mengonsumsi minuman yang sehat, minuman yang memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Serta olahan dari cookies ini mengandung serat, mengandung kalsium, bagus untuk tulang, ya. Nah, ini tadi yang Bapak bilang kan, roti dari tulang ikan. Ini namanya si Ardiansyah Tanjung, alumni kita. Dia sekarang mengolah tulang ikan yang biasa dibuang atau dimakan kucing misalnya. Ini diolah untuk dijadikan sebagai roti. Nah, ini sebetulnya prosesnya sangat sederhana ya, hanya menggunakan tulang ikan sebagai bahan dasarnya, kemudian tepung, bumbu-bumbu, serta di oven seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari
penelitian siswa yang ada di lab kimia, karena Bapak adalah kepala divisi serta kepala riset yang membidangi laboratorium, maka itu semua riset siswa dilaksanakan di lab kimia. Nah, ini siswa kita namanya Suryanto, dia sekarang lagi menimbang kulit jeruk untuk diambil essential oilnya atau diambil saripatinya. Ya, ini mau dibuat sebagai parfum aroma jeruk ya. Nah, kita di sini memiliki timbangan analitis, ya ini untuk menimbang berat dari kulit jeruk secara stabil. Kemudian nanti kulit jeruknya akan di blender. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam alat ini untuk memfiltrasi ya atau memurnikan kulit jeruk untuk dipisahkan dari ampas untuk mengambil intisarinya atau essential oilnya. Ini guys, kalau kamu beli harganya mahal loh. Ini aja 1 mili atau 5 mili harganya sekitar 60.000 untuk mendapatkan minyak asli dari kulit jeruk. Ya, ini sangat mahal sekali. Kalau kamu meneliti tentang manfaat atau potensi dari minyak atsiri, maka bisa melakukan penelitian di lab. Kita udah punya alatnya ya, bisa kamu gunakan. Ya, seperti itu. Nah, ini alumni kita bernama Syahrul Wirahadi. Ya, dia sekarang membuat keripik dari timun, ya sesuatu yang unik ya. Nah, kita biasanya mengonsumsi keripik itu dari udang atau dari ikan ya, atau dari bahan-bahan hewani. Tetapi mungkin banyak orang yang tidak bisa makan hewan karena dia vegetarian atau hanya bisa mengonsumsi sayuran seperti itu. Jadi si Syarul ini dia membuat inovasi bagaimana orang yang vegetarian ini bisa menikmati keripik atau kerupuk. Makanya dia mengolah timun, ya itu timunnya sudah di blender, kemudian diambil ekstraknya, setelah itu dicampur dengan bahan-bahan tepung seperti ini, ya, kemudian digoreng. Nah inilah hasilnya, produksi Syahrul. Ini kemarin dijual di siswa baru lumayan laku ya. Banyak orang yang penasaran, pengen beli, gimana sih rasanya seperti itu dan enak. Saya aja sebagai tester ngerasa senang ya, ngerasa bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan ini. Ya untuk menaikkan nama baik sekolah ya, untuk meningkatkan mutu mereka sebagai seorang peneliti ya. Oke guys, jadi mudah-mudahan kamu nanti bisa melek ya, bisa sadar, bisa termotivasi untuk bisa melakukan hal yang lebih ya atau hal yang baik untuk sekolah kita seperti itu. Ya bisa membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga, membanggakan lembaga sekolah dan masyarakat yang ada di sekitar kamu. Oke? Oke, demikianlah pemaparan pada pagi hari ini mengenai program divisi riset serta pengenalan tentang riset kepada siswa baru ya, siswa kelas 10 SMA Unggulan CT Foundation. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan manfaat dari pemaparan ini. Dan semoga kamu bisa mengerjakan program riset ini dengan baik dan benar, kamu bisa menyusun proposal yang baik dan benar, kamu mengetahui unsur-unsur riset dengan baik dan benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.